Sahabat Al-Quran yang mulia, setelah kita membaca surah Al-Fatihah secara lengkap, selanjutnya kita akan membahas ahkamul mad pada surah ini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan uraian singkat tentang mad, ahkamul mad. Mad menurut bahasa berarti memanjangkan atau panjang atau memanjangkan sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid, mad yaitu memanjangkan suara bacaan huruf hijaiyah ketika bertemu dengan salah satu dari huruf mad yang tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Ahkamul mad pada dasarnya terbagi dua, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i yaitu mad asli, panjangnya 2 harkat. Yang kedua mad far'i yaitu mad yang bervariasi atau bercabang, tergantung dari konteks kalimatnya. Oleh karena itu, kita lanjutkan kepada pokok bahasan, yaitu menguraikan surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama ada 3 ahkamul mad, 3 hukum mad. Yang pertama, lam berbaris fathah berdiri pada lafaz Allah, panjangnya 2 harkat, ini mad tabi'i. Yang kedua, huruf mim berbaris fathah berdiri, ini mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Yang ketiga, ha berbaris kasrah ketemu dengan ya sukun, berada di akhir kalimat, di akhir ayat, biasanya disukunkan, bisa juga diwasolkan. Kalau diwasolkan, ini menjadi mad tabi'i. Nah, kalau diwakofkan, jadi mimnya disukunkan, dihentikan, maka menjadi mad far'i. Termasuk kelompok mad far'i, namanya mad arid lis sukun. Mad artinya panjang, arid ketemu lis sukun, kepada huruf yang disukunkan. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ayat ini pun ada 3 hukum mad. Yang pertama, pada lafaz Allah, lamnya fathah berdiri, mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Yang kedua, huruf ain pada al-alamin, panjangnya 2 harkat, mad tabi'i, karena ini fathah berdiri. Fathah berdiri ini sebagai wakil dari alif, diganti dari alif diganti menjadi fathah berdiri. Kemudian yang ketiga, yaitu mim kasroh. Mim kasroh bila disukunkan, ujungnya, nunnya menjadi mad arid disukun. Tapi bila diwasolkan menjadi mad tabi'i, kembali menjadi mad tabi'i. Tergantung konteks kalimatnya, tergantung pilihan bacaannya, wakof atau wasolnya. Kalau wasol menjadi mad tabi'i. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ada 2, yaitu mim pada lafaz Ar-Rahman, fathah berdiri, mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Yang kedua yaitu ha kasroh
bertemu dengan ya sukun, sama dengan pada ujung ayat sebelumnya, bila diwakopkan berhenti menjadi mad arid disukun, panjangnya maksimal 6 harkat, minimal 2, bila diwasolkan menjadi mad tabi'i. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ada 2 hukum mad. Yang pertama, mim fathah berdiri. Ada juga madhab lain yang memendekkan bacaan mim, tapi yang masyhur di kita di Indonesia ini, di mushaf kita Indonesia, mimnya fathah berdiri ya. Panjangnya 2 harkat mad tabi'i. Kemudian yang kedua, dal baris kasrah menghadapi ya sukun. Ini mad tabi'i bila diwasalkan 2 harkat, dan menjadi mad arid disukun bila diwakafkan dengan tandanya, yaitu ujung kalimatnya disukunkan, mad arid disukun. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat ini ada 3 hukum mad ya. Yang pertama, iya pada kalimat iyyaka, iya fathah menghadapi alif. Ya, yang kedua pada wa iyyaka menghadapi alif juga mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Dan yang ketiga, ain kasroh berbaris kasroh berhadapan dengan iya sukun, bila diwasolkan menjadi mad tabi'i 2 harakat, namun bila waqaf berhenti maka ujungnya disukunkan. Ini menjadi mad arid disukun, panjangnya maksimal 6 harakat. Wallahu a'lam. Ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ini ada 2 mad, hukum mad. Yang pertama, huruf ro berbaris fathah. Huruf ro berbaris fathah, ini mad tabi'i menghadapi alif ro-nya. Yang kedua, qaf berbaris kasroh menghadapi ya sukun, bila diwasolkan menjadi mad tabi'i, mad asli 2 harakat. Namun bila diwakafkan berhenti di ujung ayat menjadi mad arid lisukun, minimal 2 harakat dan maksimal 4 harakat. Ayat yang ke-7 yaitu Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat yang ke-7 ini ada 5 hukum mad. Yang pertama, ra pada kalimat sirat, panjangnya 2 harakat. Ra menghadapi alif ya. Ra barisnya fathah. Yang kedua, zal berbaris kasrah pada kalimat allazina. Zal berbaris kasrah, panjangnya 2 harakat, mad tabi'i. Yang ketiga, do pada kalimat al-maghdub, do domah berhadapan dengan waw sukun, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Yang keempat,
dha fathah ya. Berbaris fathah menghadapi alif, namun setelahnya ada huruf bertasydid. Ini termasuk hukum mad far'i dengan nama mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal. Panjangnya wajib 5 harkat. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Mad tabi'i itu di sini dha berbaris fathah menghadapi alif, setelahnya ada huruf lam bertasydid. Mad lazim musaqqal kilmi panjangnya 5 harkat. Kemudian yang terakhir lam baris kasrah menghadapi ya sukun di akhir kalimat, di akhir surah, di akhir ayat, mad arid lis sukun. Ini wajib mad arid lis sukun kalau ini. Panjangnya maksimal 6 harkat, minimal 2. Ada catatan, yaitu ada namanya huruf lin di surah ini seperti huruf mad tapi tidak dibaca mad, yaitu pada ayat keempat pada kalimat yaum ya fathah menghadapi wawu sukun. Kemudian ghairi pada ayat ke-7 dan alaihim lam fathah menghadapi ya sukun, ghain fathah menghadapi ya sukun juga. Ini tidak mad, tidak dinamakan mad, ini biasa dinamakan huruf lin. Wallahu a'lam.